Halo Dream Builders, ketemu lagi bersama saya Mirta di channel 5 News. Beberapa hari ini mata dunia seakan tertuju sama US Presidential Election. Dan karena diselenggarakan di tengah-tengah pandemi COVID, pemilih dianjurkan dan banyak melakukan voting melalui mail-in ballots. Situasi ini menyebabkan hasil yang biasanya diketahui dalam waktu 1 hari akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan di saat kita membuat video ini pun belum ada penentuan pemenang, tapi most likely Joe Biden akan jadi pemenangnya. Kalau teman-teman termasuk yang mengikuti perkembangannya, kamu pasti familiar banget dengan terminologi razor thin, atau di bahasa Indonesia artinya menang tipis. Sekarang kita tidak lagi mau membicarakan tentang politik, tapi kata-kata razor thin itu mengingatkan saya sama satu konsep yang sering disebut di self-development book, yaitu razor edge. Apa sih razor edge itu? Kita akan bahas di video kali ini, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kamu lagi untuk jangan lupa like dan subscribe channel kita, karena kita akan memberikan kamu banyak informasi dan juga tips yang berhubungan tentang pengembangan diri, karir, maupun untuk kamu yang baru mau memulai maupun mengembangkan bisnis kamu. Konsep razor edge itu pernah diangkat menjadi sebuah film dan juga buku. Tapi saya pertama kali mengetahui konsep ini dari Bob Proctor. Di salah satu bukunya, dia menjelaskan konsep razor edge itu yang mengartikan bahwa manusia sebenarnya mempunyai kemampuan yang hampir sama, tetapi yang membedakan hanyalah apa yang mereka lakukan dengan kemampuan itu. Misalnya, si A baru mau mulai, si B sudah mulai. Atau si A hampir menang, tapi si B sudah menang. Untuk mengenal konsep ini secara lebih konkret, kita bisa melihat dari turnamen olahraga, di mana biasanya pemenang juara 1 itu mendapatkan reward yang jauh lebih besar dibandingkan runner up, tapi dengan hasil yang sebenarnya sangat tipis atau razor edge. Ada 2 contoh. Yang pertama terjadi di Olimpiade tahun 1976. Pada lomba lari 100 meter, ada 8 finalis yang mengikuti final. Dan hasilnya, pemenang juara 1 yang mendapatkan medali emas itu hanya sepersekian detik lebih cepat dibandingkan pemenang nomor 8. Contoh yang kedua terjadi di lomba pacuan kuda, di mana pemenang nomor 1 itu mendapatkan hadiah sebesar $760.000, sedangkan runner up-nya hanya mendapatkan reward sebesar $75.000. Kalau teman-teman melihat perbedaan reward yang didapatkan, kita pasti berpikir, berarti yang pertama itu at least harus lebih cepat 10 kali lipat. Ternyata dia hanya lebih cepat beberapa langkah saja. Jadi, apa yang harus kita miliki untuk menerapkan konsep razor edge? Yang pertama, determinasi. Dan yang kedua, jangan pernah stop untuk pushing our limit. Contoh atlet yang menurut saya begitu menggambarkan determinasi dan dia tidak pernah stop pushing his limit adalah Kobe Bryant. Teman-teman yang suka Kobe Bryant pasti masih ingat, walaupun ketika dia sudah menang 3 ring championship, dia langsung kembali lagi ke gym untuk latihan. Setelah momen tersebut, Kobe Bryant semakin dikenal dengan Mamba mentality-nya, yang menurut saya itu betul-betul menggambarkan konsep dari razor edge. Untuk tahu lebih jelas, kamu bisa melihat cuplikan komersial berikut ini. How much more do you want from me? More. How much more successful do you want me to be? More successful. How many records can my records break? More records. But I'm the best. But are you a different animal and the same beast? What the does that mean, Kobe Bryant? You're welcome. What the is he talking about? Setelah melihat cuplikan tadi, kita jadi menyadari kalau sebenarnya apapun profesi kita, kita punya kemampuan untuk selalu melakukan dan memberikan lebih. Tapi kebanyakan dari kita itu berhenti setelah kita merasa kalau kita sudah bisa atau sudah jago.
Jadi, jangan cepat merasa puas. Kamu harus terus belajar dan juga mengasah skill kamu. Kamu harus tanamkan mindset kalau kamu mau achieve more and more. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi untuk kamu. Jangan lupa untuk mencoba dan semangat terus untuk mencapai mimpi kamu. Kita ketemu lagi di video 5D selanjutnya. Thank you and see you next time.